Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian, siang jemaat yang di rumah, semua baik-baik saja? Haleluya, kita percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mau memuji, membesarkan namamu Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Engkau memimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami umatmu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang bersuka cita, mari sama-sama katakan amin. Mari saudara yang bersuka cita lambaikan tangan, berikan hormat kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Ku masuki gerbangnya, amin. Gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, amin. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, amin. Mari berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita, Allah sumber kebahagiaan kita. Berbahagialah yang menjadikan Allah sebagai milik kepunyaannya. Amin saudara. Ku berbahagia. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami sembah, kami sembah. Kami agukan namamu. This is my story. This is my story. This is my song. We bless you, Lord. Lord, this is my story. This is my song. Praising my Savior all day and long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day and long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day and long. Praise you, Lord. Praising my Savior all day and long. We praise you, Lord. Praising my Savior all day Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Kami bahagia bersama Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sumber kebahagiaan kami Tuhan. Seperti janji firman-Mu Bapa, berbahagialah orang yang menjadikan Engkau Allah sebagai penolong. Menjadi, oh Tuhan, kepunyaan kami Bapa, menjadi milik kami Tuhan. Kami menjadikan Engkau sebagai sumber kebahagiaan kami Bapa, yang akan membuat kami bertahan di dalam kegelapan ini. Yang akan membuat kami tidak akan mudah takut, tidak khawatir menghadapi kehidupan kami Tuhan. Karena kami berjalan bersama Engkau, sumber kebahagiaan kami, Allah kepunyaan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga. Biar pujian penyembahan kami Tuhan bisa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan membentuk kami Bapa, menguatkan kami Tuhan, memotivasi hidup kami Bapa, sehingga kami bisa berani berjalan di tengah kegelapan dunia ini Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang berbahagia sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saya bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Dan hari ini saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah sukacita, kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Miliki Kerohanian yang Merdeka. Mari kita buka Alkitab kita sebagai ayat nats kita pada hari ini di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau beberapa hari yang lalu kita telah merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Kita dapat merdeka dari cengkraman penjajah. Kita dapat merdeka dari bangsa yang ingin berusaha membelenggu kita, bangsa yang ingin berusaha menjerat kehidupan bangsa kita. Dan puji Tuhan, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa kita dapat meraih kemerdekaannya. Saudara, namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak hanya ingin kita merdeka secara jasmani saja. Tuhan tidak hanya ingin kita merdeka hanya secara fisik saja. Namun ada satu hal yang cukup penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah kerohanian yang benar-benar merdeka. Kerohanian yang benar-benar merdeka dari segala dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini mari kita dengarkan firman Tuhan. Mengapa Tuhan ingin supaya rohani kita benar-benar merdeka? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua yang hadir dalam ibadah online pada saat ini. Mengapa Tuhan menginginkan kerohanian umatnya? Mengapa Tuhan menginginkan kerohanian orang Kristen benar-benar merdeka? Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, mengapa Tuhan mau supaya rohani kita merdeka? Karena jika rohani kita tidak merdeka, maka rohani kita akan mati. Kalau rohani kita tidak merdeka, rohani kita akan mati, saudara. Saudara-saudara, bila hidup kerohanian kita masih belum merdeka, maka tidak mungkin kerohanian kita bisa bertumbuh dengan baik. Sekali lagi saya katakan, kalau kerohanian kita tidak merdeka, atau kalau kerohanian kita belum merdeka, maka tidak akan mungkin kerohanian kita bisa bertumbuh dengan baik. Tidak akan mungkin iman kita, kesetiaan kita bisa bertumbuh dengan baik, saudara. Tidak mungkin. Yang ada justru berjalan di tempat, yang ada justru mati, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menginginkan supaya rohani kita juga merdeka. Dan saudara-saudara, orang yang masih belum merdeka rohaninya, orang yang masih terikat dengan dosa, dia tidak akan pernah menerima apa-apa ketika dia beribadah, saudara. Sekali lagi saya katakan, orang yang masih terikat dengan dosa, orang yang rohaninya terikat dengan dosa, dia tidak akan menerima apa-apa ketika dia beribadah. Tidak akan ada berkat, tidak akan ada mujizat yang terjadi dalam kehidupannya. Kenapa, saudara?
Karena secara fisik dia beribadah, secara kasat mata dia beribadah, tapi saudara-saudara, hatinya masih tetap menjauh dari Tuhan. Nah, hal ini tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, maka ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Kita hanya duduk di sebuah bangku gereja, kita hanya datang berdoa kepada Tuhan, namun apa yang kita lakukan sama sekali tidak bermanfaat. Orang yang hidup rohanianya belum merdeka, dia pasti tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan. Dia tidak akan merasakan bagaimana kehadiran Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Dan saya katakan, ibadah tanpa disertai dengan kehadiran Tuhan, maka yang terjadi hanyalah nol besar, saudara. Doa yang di dalamnya tidak disertai dengan kehadiran Tuhan, maka yang kita rasakan hanyalah nol besar. Oleh sebab itu, kita perlu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita kalau rohani ini benar-benar merdeka. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa Tuhan ingin supaya rohani kita merdeka? Karena supaya hidup kita bisa melimpah dengan sukacita yang sejati. Supaya hidup kita melimpah dengan sukacita yang sejati. Saudara yang terkasih, orang yang merdeka itu identik dengan sukacita. Orang yang bebas itu identik dengan sukacita, saudara. Karena logikanya tidak ada satupun manusia yang mendapatkan kemerdekaan tapi hatinya sedih. Tidak satupun manusia yang sudah mendapatkan kemerdekaan tapi hatinya sedih. Orang yang rohaninya merdeka, maka hidupnya akan diliputi dengan sukacita. Orang yang hidupnya merdeka, dia akan mengalami kegembiraan, kegirangan di dalam hidupnya. Lain halnya, saudara-saudara yang terkasih, orang yang masih terbelenggu, orang yang masih terikat dengan dosa. Sukacita yang mereka miliki terkesan dibuat-buat. Sukacita yang mereka miliki terkesan dipaksakan, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kelihatan di luar sepertinya bahagia, tapi ternyata hidupnya penuh masalah. Nah, orang yang tidak merdeka seperti itu, ya, kelihatan di luar happy, bahagia, tapi ternyata ada begitu banyak persoalan yang tidak terselesaikan. Ada begitu banyak persoalan yang sengaja ditutup-tutupi, saudara. Dan sukacitanya tergantung terhadap kondisi, sukacitanya tergantung terhadap situasi yang ada. Orang yang merdeka bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang merdeka bukan berarti tidak punya persoalan. Tapi orang yang merdeka, Tuhan mampu memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Orang yang merdeka adalah orang yang diberikan jalan keluar ketika dia menghadapi masalah. Orang yang merdeka adalah orang yang mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang ketika dia mendapati persoalan. Oleh sebab itu, indah sekali kalau kita memiliki kemerdekaan secara rohani di dalam Tuhan. Sukacita yang dimiliki oleh orang yang merdeka itu bukan berasal dari luar, bukan berasal dari sesuatu yang sumbernya dari tempat hiburan, saudara. Tidak, tapi berasal dari dalam hati. Inilah sukacita yang sejati. Inilah sukacita yang tidak dibuat-buat. Inilah sukacita yang sifatnya tidak temporer, saudara. Tidak hanya sewaktu-waktu saja. Sukacita datangnya dari hati. Dan saya katakan sekali lagi, itulah sukacita yang sejati yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Kemudian timbul pertanyaan, saudara, apa yang harus kita lakukan agar rohani kita merdeka? Apa yang harus kita perbuat supaya rohani kita merdeka? Yang pertama, saudara, supaya rohani kita merdeka, kita jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Mari kita lihat satu ayat di dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Surat Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, dahulu kita semua adalah hamba dosa. Dahulu kita semua adalah budaknya dosa. Dahulu kita semua terikat oleh dosa. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya, berkat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka semua belenggu dosa, semua ikatan dosa sudah dilepaskan, saudara. Hari ini berkat korban Kristus di atas kayu salib, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi kita menjadi umat yang benar di hadapan Tuhan, umat yang merdeka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, hal yang perlu kita perbuat di dalam kehidupan kita adalah jangan berbuat dosa lagi. Sekali lagi, jangan berbuat dosa lagi. Jaga pergaulan kita, jaga hati kita, jaga kelakuan kita, jaga perbuatan kita, sinkronkan dengan firman Tuhan. Sekali kita dimerdekakan dari dosa, kita harus tetap selama-lamanya merdeka dari dosa. Sekali kita hidup oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau hidup terus oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan agar rohani kita merdeka setelah kita tidak mau lagi diperhamba oleh dosa? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti akan kebenaran. Kita harus mengerti akan kebenaran. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32 saya bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa mengerti akan kebenaran? Bagaimana caranya kita tahu kebenaran itu dalam kehidupan kita? Untuk bisa mengetahui kebenaran itu, untuk bisa mendapatkan kebenaran itu, jalan yang harus kita lakukan adalah dengan senang, dengan gemar membaca firman Tuhan, dengan gemar mendengarkan firman Tuhan, dengan senang merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati, saudara. Saudara-saudara, orang yang mengerti akan kebenaran akan lebih sulit untuk dirayu. Orang yang mengerti akan kebenaran akan lebih sulit untuk digoda, akan lebih sulit untuk dijebak berbuat dosa. Oleh sebab itu, orang yang mengerti kebenaran akan cenderung waspada, akan cenderung hati-hati, dan tahu konsekuensi, dan tahu akibat dan resiko yang ia perbuat ketika berbuat dosa. Hari ini kita harus belajar kebenaran itu, saudara. Hari ini kita harus tahu kebenaran itu. Dengan cara apa? Dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dosa membuat kita kembali terjajah, tetapi kebenaranlah yang akan memerdekakan kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan agar rohani kita merdeka? Apa yang harus kita lakukan supaya rohani kita merdeka? Yang ketiga, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang harus kita lakukan adalah kita minta, kita mau supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 saya bacakan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jika hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan terus jatuh bangun di dalam dosa yang sama.
Jika kita terus mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita akan mudah tergoda, kita akan mudah dirayu, kita akan mudah dijebak untuk jatuh di dalam dosa. Tapi saudara-saudara yang terkasih, jika hidup kita, jika hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka niscaya rohani kita pasti akan merdeka. Rohani kita pasti akan tetap merdeka. Karena di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan, saudara. Oleh sebab itu, hari ini mari kita minta supaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita minta supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Hari ini kita minta supaya Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan ini, saudara. Supaya apa? Kita menjadi pribadi yang benar-benar merdeka. Supaya hidup kita dipimpin di dalam kemerdekaan demi kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang kita alami adalah kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada hari ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami dapat mengikuti ibadah secara online, Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya, Tuhan, kami akan menerima kemerdekaan yang sejati ketika kami berada bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa taat akan firman-Mu. Ajar kami, Tuhan, untuk gemar membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, ya Tuhan, untuk senantiasa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami percaya, Tuhan, bersama dengan Tuhan kami dapat memiliki kemerdekaan yang sejati. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan kami, berkati Tuhan dalam kesehatan kami, berkati dalam setiap rencana-rencana kami ke depan. Kami yakin dan percaya berkat yang terbaik akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini terinfeksi virus COVID-19. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, di dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, kami memanggil nama-Mu, maka di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, terjadi mujizat di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan beri mujizat. Mereka sembuh seperti sedia kala. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat kami, buat semua yang mendengarkan ibadah online yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah. Kiranya Tuhan berikan kekuatan di dalam keadaan kekurangan. Tuhan cukupkan, bahkan limpahkan kehidupan mereka dengan berkat-berkat surgawi. Kami juga berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, buat pemerintah kami, dan buat kota kami tercinta. Jauhkan bangsa kami dari berbagai macam hal-hal yang membuat bangsa kami menjadi terpuruk, Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk mengagungkan nama-Mu. Berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami, Tuhan, sehingga pemerintah kami dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk kota kami tercinta, Tuhan. Kiranya Tuhan tolong jauhkan dari berbagai macam musibah, jauhkan dari berbagai macam huru hara, sehingga kami umat-Mu dapat mengagungkan, dapat memuliakan nama-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami, Tuhan. Dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hidup kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.